Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 10 kali ini Ibu akan menerangkan tentang problema pendidikan multikultural di Indonesia. Tujuan perkuliahannya, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan problema pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan problematika pembelajaran multikultural di Indonesia. Pembahasannya yaitu, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan dari negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hal ini sudah jelas menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya. Kelompok-kelompok budaya seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Dayak, Jawa, Bugis, Ambon, Papua, dan lain-lain adalah contoh dari keragaman tersebut. Oleh sebab itu pula, negara Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Keragaman ini memang diakui telah memunculkan beberapa persoalan, misalnya perkelahian antar suku, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi. Salah satunya adalah model pendidikan yang bersifat multikultural. Pendidikan multikultural pada intinya adalah pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Dengan model pendidikan ini, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menerima, menolerir, dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia diantaranya yaitu 1. Keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural. Untuk mengantisipasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Dan selanjutnya diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan para beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Konsep putra daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan sekaligus memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang urgent untuk mengurai pandangan-pandangan yang sempit mengenai isu kedaerahan sehingga timbul toleransi dan harmonisasi. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional bangsa, dan ideologi negara berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana halnya tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang perlu dikembangkan.
Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain yang harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat. Misalkan gejala bonek atau bondo nekat di kalangan supporter sepak bola nampak gejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta, maka hal ini tidak sehat. Apalagi bila fanatisme ini berbaur dengan isu agama. Misalnya di Ambon, Maluku, dan Poso, Sulawesi Tengah, maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa. Di sini pendidikan multikultural memiliki peran yang penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit. Karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran yang menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, rasa, atau golongan. Yang kelima yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya gerakan Aceh Merdeka atau GAM dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengarahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antisipasi terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya adalah gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan ini agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian ini yang nampak bernuansa sara seperti Sampit beberapa tahun yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik daripada warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air ini yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Berikut beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya multikultural, antara lain yaitu guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, guru menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing serta dalam dimensi pengalaman belajar yang diperoleh. Pada kenyataannya, berbagai dimensi dari keragaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Antara lain, pertama masalah seleksi dan integrasi isi. Implementasi pendidikan multikultural dapat terhambat oleh problem seleksi dan integrasi isi mata pelajaran yang akan diajarkan. Masalah yang muncul dapat berupa ketidakmampuan guru memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran. Selain itu, masih banyak guru yang belum dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi peserta didik. Untuk mengatasi problem di atas,
Guru harus memiliki pengetahuan budaya yang memadai. Selain itu, diperlukan sikap dan keterampilan yang bijaksana dalam memilih metode atau materi pelajaran yang mengandung sensitivitas budaya. Misalnya, materi tentang perbedaan etnis atau agama. Guru juga dapat memberikan sentuhan warisan budaya sehingga dapat memotivasi peserta didik mendalami akar budaya sendiri dan akan menghasilkan pembelajaran yang kuat bagi peserta didik. Guru juga dapat menggunakan teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Selama masalah seleksi dan integrasi ini, isi mata pelajaran, masalah proses mengkonstruksi sebuah pengetahuan dapat menjadi problem bagi pendidikan multikultural. Jika peserta didik terdiri dari berbagai budaya, etnis, agama, dan golongan dapat memunculkan kesulitan tersendiri untuk menyusun sebuah bangunan pengetahuan yang berlandaskan atas dasar perbedaan dan keragaman budaya. Sering kali muncul kesulitan dalam menentukan aspek budaya mana yang dapat dipilih untuk membantu peserta didik memahami konsep kunci secara tepat. Kekhawatiran yang muncul adalah munculnya diskriminasi dalam pemberian materi pelajaran sehingga hanya memunculkan satu kelompok atau golongan tertentu yang menjadi pokok bahasan pembelajaran. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Salah satu masalah lain yang muncul dalam pembelajaran multikultural adalah adanya prasangka dari peserta didik terhadap guru bahwa guru tertentu cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Selain itu, guru belum dapat menguasakan kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu bukan merupakan kompetisi, tetapi sebuah kebersamaan. Oleh karena itu, guru harus mengusahakan bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan budaya tertentu. Contoh, jika guru memilih Bagong dalam tokoh wayang di Jawa Tengah untuk pembelajaran, maka guru harus menjelaskan siapa Bagong dan mampu mengidentifikasi tokoh serupa seperti Cepot dari Jawa Barat, Sangut dari Bali, Dawala dan Bawok dari pesisir utara Jawa. Dengan mengambil contoh yang sepadan, guru dapat menghindari prasangka bahwa dia mengutamakan unsur budaya tertentu. Situasi tersebut mendorong kebersamaan antara peserta didik dan saling memperkaya unsur budaya masing-masing. Yang keempat, masalah kesetaraan pedagogik. Masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya kelompok lain. Untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka, sehingga guru dapat melaksanakan kesetaraan pedagogik. Guru harus memiliki hasanah budaya mengenai berbagai unsur budaya dalam tema tertentu. Misalnya, jika menerangkan tentang kesenian teater, guru dapat menyebutkan dan mengidentifikasi beragam kesenian dari berbagai daerah seperti ludruk dari Jawa Timur, wayang wong dari Jawa Tengah, lenong dari Betawi, dan ketoprak dari Yogyakarta. Kesimpulannya, penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai problem atau masalah yang dapat diidentifikasi menjadi dua problem utama, yaitu problem kemasyarakatan dan problem pembelajaran pendidikan multikultural. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.